Nggak terbilangkan lagi, setiap hari dikasih surat. Miss, kenapa Miss nggak mau masuk ke kelas kami? Padahal Bapak itu nggak masuk semalam, Miss. Kan kemarin Bang di program Kampus Merdeka kita juga ngerjain AKM kelas kan. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Manjalaya di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Hari ini kita akan ngulik lagi bersama mahasiswa lulusan kampus Mengajar 4. Dan kita bisa mendengar Kak, siapa ini? Dengan Rini Bang. Kak Rini? Iya. Oke. Nah, Kak Rini adalah berasal dari program studi PGSD. Nah, sebelum itu mungkin Sobat Mutiara pada bertanya-tanya nih, siapa sih Kak Rini ini? Silakan Kak, perkenalkan diri. Halo Sobat Mutiara, perkenalkan nama saya Rini Handayani Simanjuntak, jurusan S1 PGSD. Terima kasih. Jurusan S1 PGSD. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Puji Tuhan baik. Oke, baik. Nah, Sobat Mutiara, kita akan di sini bertanya-tanya pengalaman Kak Rini di mana pada saat mengikuti kampus Mengajar, dia akan bercerita dari mana mulai dari awal pendaftaran hingga pas terakhir mengikuti program kampus Mengajar ini. Nah, sebelum itu mungkin Kak Rini boleh ceritakan nih ke Sobat Mutiara awal mendaftar program kampus Mengajar itu gimana nih? Awal pendaftaran itu saya lihat dari sosmed juga, cuman dibagikan oleh dosen ke grup. Di situ saya merasa tertarik karena program Kampus Mengajar ini dominan ke jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi kalau misalnya kakak nggak jurusan PGS nih, iya. Apakah kakak ikut juga nih program ini? Iya. Ikut juga, oke. Nah, boleh nggak sih kakak ceritakan misalnya nih awalnya kakak mendaftar ini, apakah ada kesulitan di bagian misalnya bagian administrasi, bagian surat-surat atau gimana? Kemarin sih nggak pala sulit ya, soalnya ada bantuan dari dosen juga. Jadi dukungan dari kampus itu penuh untuk orang kakak mengikuti. Oke. Nah, kemarin kakak milih penempatannya di mana ini? Apa Bang? Milih penempatannya di mana? Kan penempatannya sesuai domisili. Iya, jadi otomatis Kemdikbud yang milih. Jadi kakak kemarin domisilinya di mana? Di kampung? Domisilinya di kampung juga. Di kampung. Jadi karena masih kuliah daring, jadi kakak domisilinya di kampung nih? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu kakak lulus di mana? Di sekolah mana? Lulus di SD Negeri 1763 38 Sosor Ganjang. SD Sosor Ganjang. Oke. Nah, kakak udah nyatakan lulus nih di penempatan tersebut. Ada nggak sih orang kakak datang nih? Orang kakak di sana yang lulus berapa orang nih di sekolah itu? Yang ditempatkan? Yang ditempatkan. 6 orang. 6 orang. Di sana yang 6 orang itu memang benar-benar real dari kampus kita 6 orang atau memang ada dari kampus lain? Berasal dari kampus lain juga Bang. Ada yang dari Unimed, ada dari Katolik Santo Thomas, ada dari Sari Mutiara. Sari Mutiara. Di Sari Mutiara berapa orang? Cuma 1 orang. Cuma kakak sendiri. Oke. Nah, di sana pas orang kakak datang nih ke sekolah, apakah langsung misalnya kan langsung penyambutan atau memang ditinjau dulu nih keadaan sekolahnya gimana? Kemarin ditinjau juga karena penempatan tersebut berada di pelosok Kak. Di pelosok? Iya. Jadi agak jauh nih dari kampung kakak nih? Iya, agak jauh, sekitar 30 menit. 30 menit setengah jam lah ya. Nah, pada saat orang kakak udah tinjau nih, terus pasti di sana udah tahu nih kepala sekolahnya siapa. Iya. Nah, jadi pas penyambutan gimana nih? First impression-nya datang ke sekolah itu gimana nih ceritanya? Waktu pertama itu kan diantar oleh DPL, dan sekolah itu juga welcome gitu. Bangga banget karena kami adalah orang yang kedua datang ke sekolah tersebut. Berarti sebelumnya udah ada nih kampus Mengajar yang KM ketiga. Oke. Ada nggak sih selain guru sama kepala sekolah yang dibilang, pasti siswa-siswinya itu bertanya nih, orang kakak ini ngapain sih ke sini? Iya. Orang kakak pasti guru baru nih ke sini. Selain jadi guru baru, orang kakak ini ngapain gitu? Ada nggak sih siswa naik kayak gitu ke orang kakak? Di situ enggak sih Bang, cuman mereka udah tahu karena pengalaman dari KM3, langsung mereka tahu ini pasti miss-miss yang baru datang untuk ngajar kita. Jadi dibilang miss-miss yang baru nih untuk gantikan kakak yang kemarin. Oke. Jadi kan orang dari kita yang udah pengalaman nih sama sebelumnya sama orang kakak yang sebutkan KM3. Nah, setelah penyambutan yang orang kakak lakukan pertama kali datang ke sana. Pertama kali itu kami melakukan observasi di hari pertama dan juga perkenalan Kak. Perkenalan. Di mana itu di lapangan dia atau di kelas? Pertama kami itu perkenalan di depan guru. Setelah itu siswa dibariskan untuk waktu kami perkenalan gitu. Perkenalan. Iya. Oke. Nah, ada yang saya ingin tanyakan Kak. Kan orang kakak nih
fokusnya mengajar nih di kelas. Iya. Nah, boleh nggak sih kakak ceritakan nih proses orang kakak ini mengajar ini gimana ini? Proses kami situ mengajar, gurunya langsung bagi-bagi kak. Kami kan ada 6 orang, jadi per kelas dibagi satu. Iya, satu-satu. Kemarin saya megang kelas 3. Kelas 3 ke Iya. kelas 3. Nah, tadi kan kakak bilang setiap mahasiswa yang di tempat itu dibagi-bagi nih kelasnya yang mana nih. Kakak kan yang kakak bilang tadi di kelas 3. Nah, di sana kakak ngapain aja nih sama siswanya? Apakah belajar doang atau memang main game atau gimana? Di kelas 3 itu siswanya itu ada 12 orang kak. 12 orang. Iya, laki-laki 8 orang, perempuan 4. Jadi di sana kebetulan gurunya lagi sakit kak. Oh, iya. Iya, kan saya sering ngegantiin bapak itu les 1, saya les 2, 3 gitu. Saya sering membantu-bantu ketika mengajar. Saya sering juga mengajak mereka bermain sambil bernyanyi. Biar mereka itu, kadang sih mereka lucu-lucu bang. Ih, KM3 itu kemarin gak kayak gitu loh miss. Mereka itu di satu kelas bisa ngajar 3 orang gitu bang. Padahal klien itu ngajarnya satu orang per satu kelas gitu. Klien jago ya miss gitu-gitu. Oke. Nah, memang siswa di kelas itu nih, di kelas 3 nih. Kan kakak udah dibagi-bagi nih, kakak di kelas 3. Ada nggak sih orang kakak dipindahkan nih? Kakak kan di kelas 3 terus dipindahkan ke kelas lain nih. Jadi tanggapan siswa-siswi di kelas itu gimana? Tanggapan mereka, Miss kenapa sih harus pindah ke kelas 6? Pernah itu bang saya dipindah ke kelas 6 karena kelas 6 itu bermalas-malasan. Saya tuh di situ terkena Miss yang kedua yang paling galak. Oke. Jadi kakak ini galak juga ya orangnya ya? Oke. Nah kakak kan berenam orang dan dibagi-bagi. Nah setiap 6 orang pasti punya karakter masing-masing nih dan punya sifat masing-masing. Nah ada nggak sih pada saat orang kakak melakukan program itu bilang kayak gini, aku malas lah ngerjain nih, kau aja lah yang ngerjain gitu kan. Jadi ada cekcok di antara orang kakak, ada nggak sih pernah kayak gitu? Enggak, semuanya rukun bang. Rukun. Misalnya kalau bosan di kelas 3, ih pindah aja, kau bisa besok di kelas 4, aku kelas 3 biar ganti-ganti. Siswanya juga welcome aja bang. Mereka nerima kita ngajar di kelas berapapun. Nah, selama orang kakak di tempat ini ada nggak sih kesan di tempat itu? Banyak bang, siswanya juga setiap hari, nggak terbilangkan lagi, setiap hari dikasih surat, Miss kenapa Miss nggak mau masuk ke kelas kami? Padahal bapak itu nggak masuk semalam Miss. Kan kemarin bang di program Kampus Merdeka kita juga ngerjain AKM kelas kan? Iya, kadang kan kita ngerjain AKM kelas itu di kantor. Jadi otomatis lah nggak masuk ke kelas. Jadi orang itu datang ke kantor, Miss kenapa nggak masuk di kelas 3? Kami nggak belajar loh Miss, soalnya bapak itu udah pulang karena sakit. Gitu. Jadi siswa-siswa lanjut bang ya. Nah jadi siswa-siswi di situ kak pengennya orang kakak memang harus stay tuh di kelas itu masing-masing. Nah yang saya tahu di program kampus mengajar ini pasti orang kakak buat laporan nih. Yang saya tahu itu laporan harian atau laporan mingguan. Nah laporan harian sama laporan minggu ini dilaporin sama siapa nih? Apakah di kampus kita? Apakah sama itu laporan ke pusat nih? Jadi laporan dalam kampus mengajar itu ada 2, laporan harian dan laporan mingguan. Laporan harian itu tiap hari dikirim ke DPL, di mana DPL ini akan lihat laporan kita tiap hari apakah memang betul. Dan di laporan ini juga bang dibuat dokumentasi gitu bahwasanya memang betul-betul mengajar gitu. Nah DPL tadi kakak bilang kan, DPL-nya dari mana? DPL-nya dari Universitas Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Oke. Nah, yang saya tangkap nih di pengalaman kakak mungkin pada saat awal penyambutan orang kakak langsung melakukan observasi, melakukan atau mengajari siswa-siswi di sana, yang dimana KM3 ini duluan nih datang ke situ. Nah, kakak kan PGSD. Nah, yang kakak dapat di prodi PGSD di kampus itu bagaimana sih yang kakak dapat dan kakak bisa terapkan nih di sekolah itu? Yang bisa saya terapkan di sekolah penempatan kemarin, kita kan belajar juga tentang psikologi nih di kampus.
Nah, di sekolah penempatan kan banyak bang siswa yang bandal-bandal gitu. Oke. Jadi kami yang berenam orang ini, kami kemarin membuat programnya BK, bimbingan konseling. Jadi setiap siswa yang malas belajar, bandal, cakap kotor, akan misalnya si A, guru BK-nya adalah si nomor 1 gitu. Jadi setiap orang itu kami maksimal mempunyai siswa 3 yang di BK gitu. Jadi dikasih bimbingan nih ke Iya. siswa-siswinya. Oke. Di sana ada berapa siswa-siswa nih Kak di sana? Di sekolah penempatan kemarin bang cukup sedikit. Sedikit. Siswanya cuma 54 orang dari semua kelas. 54 orang dari kelas 1 Tuh, sampai sampai kelas 6. kelas 6. Oke. Mungkin suka dukanya di tempat penempatan, mungkin pas awal orang kakak ditempatkan di situ sampai akhir perpisahan nih, apakah ada nggak sih suka duka di tempat itu? Banyak bang suka dukanya. Yang pertama itu yang saya sukai dari sekolah tersebut, kami kan bang di waktu penempatan di sana dikasih perumahan dari sekolah Oke. gitu. Jadi setiap hari kami di perumahan itu, siswanya kadang kasih nanas, kasih ubi, ada juga yang kasih jajan-jajanan gitu bang. Dan mereka sering berkunjung juga ke perumahan. Oke. Kalau dukanya ini apa nih? Dukanya sih banyak siswa yang ada juga siswa yang nggak suka sama kita gitu. Kita diomongin di belakang, padahal terdengar kuping sendiri gitu. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga anak-anak. Oke. Mungkin terakhir nih Kak, kesan pesan untuk adik-adik yang sedang di SD di mana tadi? SD Sosor Ganjang. SD Sosor Ganja, untuk kesan pesan untuk adik-adik di sana, semoga lebih giat belajar lagi nih. Sama buat teman-teman yang sedang mengikuti program Kampus Mengajar 5. Silakan Kak. Baik, untuk teman-teman yang mengikuti program kampus mengajar terutama di SDN 1763338 Sosor Ganjang, tetap semangat ya dan jadikan mereka itu adalah orang yang berprestasi. Dan saran saya bagi teman-teman yang belum menerima kesempatan di KM 5 ini, tetap semangat, masih ada di KM selanjutnya. Terima kasih. Oke. Mungkin itu teman-teman kesan pesan dari Kak siapa tadi? Kak Rini. Kak Rini. Mungkin untuk menutup podcast kita pada pagi hari ini, mungkin akan saya kasih quiz, yaitu apabila melakukan sesuatu maka tekunlah dan bersungguh-sungguh, apapun hasilnya jangan lupa untuk tetap bersyukur. Baik, sebelum itu kami ucapkan terima kasih ke Kak Rini telah datang di podcast kita. Dan jangan lupa juga mencek link pendaftaran mahasiswa baru di kolom deskripsi. Di situ ada sosmed kita dan website kita. Saya Eksmin Manjarida pamit. Sampai jumpa di podcast Suasa Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Sampai jumpa.